sudah bisa mendeteksi gelombang gravitasinya. Iya sih. Oke, ini loncatnya jauh banget ya sebenarnya. Tapi karena kita ngomongin dalam sekitar 10-20 tahun lagi mungkin kita bisa mengenali atmosfer dari eksoplanet yang mirip dengan bumi. Nah, gimana dengan kesempatan untuk kita berkolonisasi di planet lain? Pertanyaan yang paling seru Ya itu mungkin masih bulan dan Mars ya. Ya itu kalau bulan dan Mars itu ya apa, kalau ada niat politik ya 100 tahun kali ya. Gitu. Oke. Tapi perjalanan antar bintang itu masih jauh. Gitu. Itu masih kayaknya itu masih panjang. Gitu. Belum melihat ada arah ke situ ya. Kecuali perjalanan tidak berawak gitu. Itu nggak tahu sama sekali ya. Tapi penerbangan antar bintang apa berawak itu masih 500 tahun ke depan. Kalau kolonisasi ke misi berawak ke Mars lah, itu 50 tahun, 100 tahun, kayaknya udah bisa. Masalahnya adalah sebenarnya ekonomi untuk pergi ke antariksa, penambangan asteroid gitu misalnya, itu yang paling banyak dibincangkan orang gitu kan, mencari air di bulan gitu, atau penambangan air di penambangan logam di bulan atau di asteroid gitu, itu kan salah satu dorongan untuk meningkatkan perjalanan antariksa. Tapi sekarang biayanya masih lebih murah kita menambang di bumi. Sekarang kalau kita misalnya kesulitan mendapatkan logam di bumi, gitu. Masih lebih murah kita itu menambang sampah, kita tambang untuk mendapatkan logam-logam dari barang-barang elektronik yang selama ini kita buang. Ini masih jauh lebih murah dan lebih ekonomis daripada kita menambang asteroid. Udah banyak yang melakukan itu. Jadi sebenarnya manusia secara ekonomi tidak berminat untuk pergi keluar angkasa ya. Oke, itulah sebabnya kenapa kita kenapa proyek antariksa itu juga kita mandek kan setelah kita terbang ke bulan. Ya, itu kita mau terbang ke bulan ya sebenarnya untuk gagah-gagahan. Berarti lagi-lagi balik pada willing dari para elit politis ya dimanapun Iya. beradanya. Negara sih. Ini kan dorongan ekonominya kan apa? Gitu. Itu dia. Gitu. Itu sekarang sih kayaknya kekuatan yang paling besar itu untuk membuat kita meningkatkan perjalanan antariksa gitu ya ekonomi gitu. Kalau keingintahuan ya sejauh ini keingintahuan kita sudah bisa dipuaskan dengan mengirimkan misi tidak berawak. Pengen tahu nih, apa sih tantangan berkarir dalam astronomi? Maksudnya mungkin salah satu yang kita kenal adalah pendanaan. Karena tidak semua negara punya fokus pada pengembangan astronomi atau teknologi luar angkasa. Menurut Tri sendiri gimana tuh? Tantangan paling besar itu tidak ada stabilitas pekerjaan, tidak ada stabilitas pekerjaan. Itu semua orang mengalami itu. Kembali ke masalah pendanaan. Jadi ya kita harus mencari pekerjaan di tempat lain. Karena tidak ada stabilitas pekerjaan, itu jadi kita harus pindah-pindah. Gitu. Nah, situasinya tidak membaik dari tahun ke tahun, bahkan sekarang lebih parah karena jumlah pekerjaan yang tersedia bagi para astronom itu kurang lebih konstan gitu. Bahkan tergantung situasi pendanaan itu cenderung kadang-kadang menurun, ya begitu-begitu aja gitu. Sementara jumlah astronom yang di PhD itu semakin banyak. Jadi pasar tenaga kerja itu tidak bisa menyerap seluruh astronom yang ada. Jadi banyak orang itu harus mau pindah-pindah tempat. Gitu. Nah, bagi yang ingin hidup menetap gitu, misalkan punya anak atau punya keluarga, itu tantangan berat. Kalau masih sendiri aja, karena pindah-pindah juga karena ada susah kan, apalagi ini kita apalagi yang udah punya pasangan tetap atau sudah punya anak, sudah punya keluarga, itu lebih susah lagi. Itu masuk ke tantangan kedua, yaitu harus selalu siap untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan karir gitu, dan berpindah ke tempat lain. Itu selalu harus ada di belakang kepala kita. Kecuali kita super jago gitu, memimpin di suatu bidang tertentu gitu, belum tentu kita bisa terus menjadi astronot sampai pensiun gitu. Jadi itu harus selalu ada selalu kita pikirkan gitu, apa yang bisa kita lakukan dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita kumpulkan selama menjadi astronot itu, S2, S3, postdoc, entah apalah gitu. Kita bisa melakukan apa di luar ini, begitu. Jadi harus pikirkan karir untuk astronom di luar astronomi itu harus selalu kita pikirkan, kita persiapkan. Berarti ini terkait dengan pertanyaan lainnya, seandainya bukan di astronomi, kira-kira Tri bakal kerja di mana nih? Apa ya? Tunggu bentar. Kenapa? Kalau nggak jadi astronom ngapain? Kalau nggak jadi astronom, ngapain? Kamu
fotografer. Tahu yang menjadi fotografer di sekarang kan udah susah gitu lah. Semua orang sekarang semua orang fotografer. Eh pastinya tetap jadi tetap sebagai akademisi paling ya. Dulu tuh gue pengen jadi dulu tuh pengen jadi antropolog, jadi antropologi. Wah, menarik itu. Itu salah satu itu salah satu pilihan untuk UMPTN. Kayak gitu. Tapi ya itu pilihan ya, ketiga gitu ya. Oh, ngambil IPC ya berarti ya? IPC ya. Jadi itu antropologi, itu salah satu hal yang menarik. Berarti itu Kayak gitu. cita-cita yang belum tercapai kah atau gimana nih? Ya ya itu alternatif lain ya, gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi atau ilmu sosial lain. Kalau cita-cita yang belum tercapai apa tuh? Ya cita-cita yang belum tercapai sebenarnya adalah yaitu nemu exoplanet. Kalau nemu planet kayaknya udah suatu penemuan yang bisa dikatakan game changer gitu, apa yang dikatakan orang gitu, yang dibicarakan orang sampai paling nggak beberapa puluh tahun ke depan lah gitu. Nah itu belum itu belum terjadi. Kalau itu udah terjadi ya bisa pensiun dengan tenang lah. Menarik sekali itu. Semoga bisa suatu hari bisa nemu lah. Jadi pengen tahu juga kalau sekarang kan banyak nih penggemar astronomi yang ya dari hari ke hari sebenarnya penggemar astronomi Indonesia tuh meningkat. Bahkan pertanyaan misalnya ke Langit Selatan untuk kita mau jadi kita bakal kerja di mana setelah kuliah di astronomi, atau kalau kita mengambil menjadikan astronomi itu bidang yang kita tekuni, itu semakin hari semakin banyak sebenarnya. Tapi juga muncul keraguan kerjanya di mana, nasib dan masa depannya seperti apa. Nah, kira-kira Tri punya nasihat nggak buat remaja-remaja atau anak-anak di Indonesia yang tertarik untuk menekuni astronomi? Ya sebenarnya perlu menekuni astronomi itu tidak harus menjadi astronom profesional. Itu dan itu yang penting gitu. Sebagaimana tadi sudah disinggung, sayangnya tidak semua orang bisa menjalani bisa menjadi astronom profesional gitu, bukan karena kita bodoh lah gitu, tapi ya karena situasi ini, karena persaingan yang cukup cukup kuat gitu ya. Tapi menekuni astronomi itu bisa dilakukan melalui hobi astronomi amatir gitu misalnya. Itu banyak dilakukan oleh orang gitu. Mereka menjadi astronom amatir. Astronomi cukup unik karena astronomi juga bisa memperoleh kontribusi dari astronom profesional. Misalnya komet, berapa banyak komet yang ditemukan oleh astronom amatir, banyak sekali. Gitu. Coba aja lihat komet yang ada namanya, gitu. Ikea, Seki, Hyakutake, Schumacher, Levy. Coba aja lihat Google nama-nama itu kan. Pasti itu banyak sekali itu adalah astronom amatir. Itu mereka yang menekuni astronomi sebagai hobi. Gitu. Apakah mereka pakai alat yang mahal? Ya banyak yang pakai alat yang mahal gitu lah. Karena tapi banyak juga yang pakai alat yang sederhana gitu. Dan ya kalau banyak duit ya orang ya namanya juga hobi ya bagaimana gitu. Tapi ada juga yang nabung demi hobi. Ya, itu hal yang sangat pribadi lah. Kalau nasihat buat yang mau berkarir di astronomi gimana nih, Tri? Ya sepertinya siap-siap untuk pindah. Kedua itu siap-siap untuk tidak punya stabilitas pekerjaan, mungkin paling tidak nggak tahu lah, tergantung 5 sampai 10 tahun setelah PhD, setelah S3 gitu. Atau bahkan atau kalau kita mau hitung dari S1 ya bisa lebih lama. Yang kedua adalah minat, cari tahu. Jangan coba jelajahi banyak topik gitu. Gunakan kesempatan untuk selama S1, S2, S3 gitu untuk menjelajahi banyak topik gitu, sehingga kita tahu
gitu, kemana minat kita. Jadi jangan hanya apa, jangan hanya mempelajari satu topik saja gitu, dari S1, S2, S3 kayak gitu. Tapi coba ketahui apa saja yang dilakukan oleh orang di berbagai. Apalagi kalau kita ada di institusi yang orang-orangnya melakukan berbagai hal gitu. Jadi untuk itu kalau mau berkarya di astronomi. Lalu yang kedua ya yaitu untuk mengantisipasi bahwa mungkin kita harus keluar dari karir gitu ya coba pikirkan gitu, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dengan pengetahuan yang selama ini sudah kita kumpulkan gitu. Apa kita bisa analisis data gitu, apa kita bisa imaging gitu. Kira mungkin ini bisa dipindahkan ke karir yang lain. Kayak misalnya ada beberapa teman gitu, banyak ada yang kerja di bank gitu. Setelah mereka lulus S2 atau S3, kerja di bank, menjadi analis risiko gitu. Satu lagi, coba pikirkan apa pengetahuan dan pengalaman yang selama ini sudah kita akumulasikan untuk bisa dipindahkan ke bidang hal yang lain gitu. Jadi, apakah bisa diterapkan di bidang lain, misalnya kalau kita suka analisis data, gitu, kalau kita suka statistik, mungkin kita bisa kerja di bank atau kerja di startup, atau ini itu banyak teman-teman temanku yang lulus S2, lulus S3, kemudian mereka kerja sebagai analis di bank, analisis risiko, atau kerja di aktuaria, di asuransi, ada yang kerja di PwC, PricewaterhouseCoopers, Di restoran juga dan ada trik. ada yang kerja di restoran. Bisnis restoran untuk analisis data. Ya macam-macam kan. Jadi sebenarnya hal yang lebih penting hal yang lebih mendasar dari astronomi adalah pola pikir dalam usaha kita memahami alam semesta itu bisa diterapkan di mana saja. Itu bisa diterapkan di apa saja. Itu biasanya kita bisa ngobrol dengan alumni lain. Gitu, kayak misalnya misal dari ITB atau waktu di Belanda atau waktu di postdoc bisa lihat teman-teman yang bisa nggak berlanjut di astronomi itu kerja di mana ya macam-macam. Ini 2 pertanyaan terakhir deh. Sekarang di Indonesia kan lagi mau dibangun observatorium nasional nih. Dan juga rencana observatorium di Lampung, walaupun saat ini yang Lampung sepertinya akan sangat tertunda karena masalah lokasi. Tapi mungkin nggak dari Indonesia dengan rencana 3,8 meter teleskop dan beberapa teleskop kecil, semeter 50 cm saya lupa, mungkin nggak kita bisa menemukan eksoplanet dari Indonesia? Ya menemukan eksoplanet ya itu bisa aja ya maksudnya. Teleskop 3 meter itu bisa melakukan apa saja ya. Tapi kayak astrometri kita bisa dengan teleskop 2,5 meter itu yang ada di latar belakang nih itu 2,5. Oke. Ini teleskop di mana nih? Dari tadi penasaran. Itu teleskop di Chile itu di Observatorium Las Campanas. Itu teleskop dari tahun 70-an. Itu kami pakai teleskop itu untuk melakukan astrometri. Jadi dengan teleskop 3,8 meter itu cukup lah untuk melakukan astronomi, penelitian astronomi ya. Kita bisa banyak dapat data yang berguna gitu. Tapi kan kemudian pertanyaan apakah kita bisa melakukan penelitian yang dahsyat gitu loh, penelitian groundbreaking istilahnya gitu ya. Mungkin lebih sulit gitu karena sekarang semua orang sudah punya visi untuk membuat penelitian yang dahsyat gitu, yang groundbreaking itu dengan teleskop yang besar di atas 10 meter skala yang dibangun. Kita bisa lihat YLT, Giant Magellan Telescope, terus TMT dari namanya aja kita udah lihat 30 meter teleskop 30 meter. Penelitian paling groundbreaking, paling dahsyat itu dilakukan dengan teleskop yang luar biasa besar. Bisa hitung sendiri gitu sinyal seperti apa yang kita butuhkan untuk melakukan itu, untuk mendeteksi atmosfer eksoplanet, untuk mendeteksi planet di zona Lycaonia gitu. Itu butuh sinyal yang redup sekali dan untuk itu kita butuh teleskop yang besar sekali untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya. Ya 3,8 meter untuk bisa memajukan astronomi Indonesia gitu. Tapi apakah cukup untuk melakukan penelitian yang groundbreaking? Ya itu masih sulit. Gitu. Apabila kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok lain ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bikin teleskop
8 meter lah gitu misalnya, seperti yang Afrika Selatan punya gitu. Kita harus patungan gitu dengan negara lain. SALT itu 8 meter ya? Bukan 11 ya? Iya 11. Ya ini heksagon, jadi 11 kali. Oh ya, 11 kali 9,8. Dan Tapi setahuku Afrika Selatan juga tapi nggak sendiri kan? Dia juga luas. kerjasama kan? Ya udahlah, sebutlah itu 10 meter lah. Ya. 9,8 kan kali 11. Nah, Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun teleskop yang lebih besar gitu, seperti Afrika Selatan lah. Mereka bisa punya teleskop 10 meter. Ya harus patungan, harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, nggak ada sepertinya satu negara itu bisa membangun dan mengelola teleskop yang diameternya di atas taruhlah 8 meter. Itu butuh biaya yang lebih besar dari teleskop kelas 5 meter. Itu jauh. Jadi itu hanya bisa dilakukan dengan secara patungan. Afrika Selatan itu misalnya tidak bekerja sendiri, juga bekerja dengan negara-negara lain. Itu konsekuensinya adalah ya memang kita harus bekerja sama, harus membagi waktu teleskop dengan negara lain gitu. Jadi sesungguhnya bisa dikatakan astronomi itu bukan ilmu yang kita bisa berdiri sendiri, bisa melakukannya sendiri. Astronomi itu usaha global. Nggak ada astronomi Indonesia, astronomi Amerika, astronomi Chile gitu. Ada tuh astronomi manusia kayak gitu. Nah, kita mau jadi bagian dari itu astronomi manusia gitu. Atau kita hanya mau astronomi Indonesia. Sekarang pertanyaan bukan bagaimana kita bisa memajukan astronomi Indonesia. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana astronomi Indonesia bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam astronomi manusia. Begitulah. Dan sepertinya memang selama ini ya, yang dari pengalaman saya juga, IAU sendiri selalu menekankan pada kolaborasi sih. Jadi sekarang sudah dunia kolaborasi memang. Ya memang itu adalah inti dari astronomi. Apa dampak COVID buat astronomi sendiri? Dalam hal ini mungkin yang di daerah di Amerika ya, karena ini sekarang di Amerika. Ya yang jelas produktivitas menurun ya, seperti hal lain, seperti aspek kehidupan yang lain, produktivitas menurun. Sekarang observatorium itu banyak yang tutup. Laskar Panas misalnya itu udah tutup sejak pertengahan Maret. Laskar Panas itu udah ditutup. Mereka rencananya mau buka pertengahan April, kemudian diperpanjang sampai pertengahan Mei. Sekarang baru saja diumumkan itu akan terus ditutup sampai Juni, ada peningkatan kasus di Chile. Dan semua itu terjadi di mana-mana. Semua observatorium sepertinya sekarang udah nggak ada yang buka. Kami itu juga itu lagi di tengah-tengah pengamatan tuh di dengan teleskop DuPont ini. Malam ketiga itu teleskop sudah tutup. Jadi kami hanya dapat 2 malam dari Juli, harusnya udah bisa beroperasi ya. Mana tahu kan. Jadi semoga sih, kita juga nggak tahu nih kondisi. Gitu. Jadi itu dari segi pengambilan data gitu, teleskop ya tidak beroperasi. Jadi banyak aspek dari astronomi bisa dilakukan di rumah ya dengan komputer ini. Jadi dari situ juga itu nggak terganggu. Itu hanya saja komunikasi dengan kolega itu jadi semakin sulit ya karena kita nggak di kantor. Jadi kita harus komunikasi lewat email atau lewat Zoom seperti ini. Jadi itu dampaknya. Ya keuntungannya ya banyak pekerjaan dalam tugas-tugas dalam astronomi itu bisa dilakukan di rumah. Tapi secara umum produktivitas ya berkurang. Pertanyaan terakhir sebenarnya. Kira-kira menurut Ri 50 tahun lagi astronomi di Indonesia seperti apa? Ya itu sangat sukar diprediksi ya. Ya kondisi itu sulit gitu. Ya optimisnya adalah ya kita akan punya teleskop 11 meter. Jadi kalau observatorium nasional itu bisa menunjukkan bahwa situs di Kupang, situs di Timor itu adalah situs yang baik juga dari segi astronomi, praktis di tengah laut dan juga kering, dengan ketinggian yang cukup. Kalau itu bisa dibuktikan bahwa dalam beberapa 1 dekade ke depan itu adalah situs yang stabil, itu bisa dikembangkan dan bisa mengundang berbagai pihak untuk membangun teleskop yang lebih besar. Ya bukan tidak mungkin misalnya dalam 20 tahun ke depan gitu sudah ada teleskop kelas 10 meter di Indonesia. Kita harapkan itu bisa terjadi dan semoga juga kita punya banyak penelitian yang mungkin bisa jadi groundbreaking walaupun kita masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang. Ya ini kan semua masih dalam tahap
pembangunan dan penjajakan ya. Jadi Ya. ya potensinya ada, tapi ya kita masih perlu dilihat apa kita benar kita bisa mengantarkan potensi tersebut. Terima kasih sekali Tri untuk bincang-bincang Oke, hari ini. ya sama-sama. Selamat malam dan selamat Ya. beristirahat. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.